Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan, kita akan memasuki KD 3.2, di mana materi yang akan dibahas itu mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, di sini nanti akan dijabarkan mulai dari pengertian kebijakan pengelolaan keuangan, kemudian macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan, maksud dan tujuannya apa, sampai dengan nanti bagaimana mengklasifikasikan kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Yang tadi mulai dari pengertiannya, apa itu kebijakan, apa itu pengelolaan keuangan, sampai dengan memahami kebijakan pengelolaan keuangan itu sendiri. Yang kedua, itu tujuannya bisa menguraikan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, bisa menguraikan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir, diharapkan setelah pembelajaran kali ini selesai, kalian dapat mengklasifikasikan kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Kita tentu sering mendengar istilah kebijakan dalam kegiatan organisasi. Sebenarnya apa sih pengertian kebijakan itu? Kemudian bagaimana pola kebijakan dalam bidang keuangan? Nah, bagaimana menentukan kebijakan pengelolaan keuangan? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita bersama-sama membahas materi berikut. Ya. Yang pertama, memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Pengelolaan keuangan mencakup kebijakan mulai mencari sumber dana sampai dengan penggunaan dana. Jadi di sini pengelolaan keuangan itu bagaimana caranya mulai dari mencari sumber sampai dengan menggunakan, bahkan nanti sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Pengertian kebijakan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Sekarang kita akan bahas sumber keuangan. Menurut Hadari Nawawi, keuangan di lingkungan organisasi diperoleh dari yang pertama itu pemerintah, kemudian yang kedua bantuan, yang ketiga itu milik perorangan. Di lingkungan aparatur pemerintahan ini pada dasarnya merupakan organisasi dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk membiayai seluruh kegiatannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang masing-masing. Ini sumber dananya berasal dari negara atau pemerintah, ya. Maksudnya dari tertinggi yang terendah itu dari mulai tingkat nasional, kemudian nanti sumbernya itu disalurkan ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten atau kota, kemudian ke kelurahan, sampai ke RW, dan terakhir sampai ke RT. Itu ya, organisasi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian yang kedua, itu bantuan. Dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi volunteer, volunteer itu bantuan ya, sukarela, pengadaan dana keuangannya itu tergantung pada partisipasi anggota. Selain itu juga diperoleh dana bantuan masyarakat yang bersimpati atau bantuan pihak pemerintah, bahkan bantuan luar negeri. Yang namanya bantuan berarti boleh dari siapapun, termasuk misalkan partisipasi anggotanya. Yang ketiga, milik perorangan. Di sini organisasi di bidang ekonomi
sebagai badan usaha milik perorangan menghimpun dana untuk mewujudkan kegiatan pokoknya dari para pemilik ataupun sekelompok kecil orang. Kalau misalkan itu milik perorangan berarti milik yang bersangkutan ya. Ini sumbernya bisa dari 3 sumber. Yang kedua itu perencanaan pengelolaan keuangan. Apa sih pengertiannya? Nah, di sini perencanaan pengelolaan keuangan adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan untuk membantu peningkatan nilai organisasi. Dengan melakukan perencanaan, dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dan usaha apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Langkah perencanaan keuangan. Ada beberapa langkah bagaimana merencanakan keuangan. Yang pertama itu penetapan tujuan. Penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Kemudian, perencanaan keuangan sebagai motivator berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. Selanjutnya, adanya pengevaluasian strategi keuangan alternatif, kemudian adanya pengumpulan dan penetapan target efisiensi jangka pendek maupun panjang, adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan prestasi standar yang telah ditetapkan. Kemudian langkah selanjutnya, adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga ada kombinasi strategi yang tepat. Jadi untuk langkah-langkah perencanaan ini harus betul-betul dilaksanakan mulai dari awal penetapan tujuan sampai dengan peninjauan kembali apakah betul atau tidak, kemudian ada kendala atau tidak, sehingga ini nanti bisa direvisi agar perencanaan keuangan ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, ini fungsi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan bertujuan untuk mendukung dan merencanakan setiap tahapan pencapaian yang menjadi tujuan masa depan. Ada beberapa tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Yang pertama, dalam kurun waktu tertentu diadakan pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Pelaksanaan sebuah proyek perencanaan perlu meminimalkan pembengkakan pengeluaran dana di kemudian hari. Adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Jadi harus ada target perencanaan. Kemudian adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna menghindari terjadinya penyimpangan alokasi dana. Adanya kegiatan memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Dan yang terakhir, penciptaan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang baik dan terencana. Yang keempat yaitu evaluasi dan analisis perencanaan keuangan. Di sini, untuk evaluasi dan analisis perencanaan keuangan, ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan benar-benar dapat mencapai tujuannya atau tidak. Ya, jadi betul-betul perencanaan keuangan ini harus bisa dianalisis, bisa dievaluasi. Apakah betul-betul betul tidak, sesuai tidak, sehingga tujuan dari perusahaan atau organisasi atau institusi ini bisa dapat tercapai. Evaluasi perencanaan keuangan ini dapat dilakukan dengan kegiatan. Yang pertama, pembiayaan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran atau pendanaan perusahaan. Ini untuk pendanaan terbagi menjadi dua.
Ada pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Kemudian, evaluasi perencanaan keuangan ini yang ketiga dapat dilakukan dengan kegiatan penganggaran modal. Kita akan bahas satu-satu mengenai yang tadi sudah sebelumnya dibahas, itu tentang evaluasi, di mana yang pertama itu adalah pembiayaan perusahaan. Di sini, ketika perusahaan baru didirikan, pembiayaan pengeluaran jangka pendek maupun jangka panjang dipenuhi oleh modal pemilik dan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Jadi, biaya perusahaan ini di awal itu pasti untuk pembiayaan ini akan ditanggung oleh pemiliknya, ya, dimana nantinya ujung-ujungnya diharapkan bisa menghasilkan laba. Berikutnya mengenai pengeluaran atau pendanaan perusahaan. Untuk pembiayaan perusahaan ini bisa dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Contohnya, untuk pendanaan jangka pendek, di sini ada utang dagang, kemudian pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka pendek, dan tanpa jaminan, atau contoh yang lainnya itu letter of credit, ya. Untuk pendanaan jangka panjang, nah di sini untuk memenuhi pengeluaran jangka panjang seperti pembelian aktiva tetap. Dana jangka panjang diperoleh melalui pembiayaan utang jangka panjang dan obligasi, dan pembiayaan dengan modal sendiri yaitu saham dan laba yang ditahan. Untuk penganggaran modal, di sini penganggaran modal digunakan untuk melakukan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Selanjutnya kita akan bahas tentang menguraikan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Jenis kegiatan pengelolaan keuangan ada 3. Yang pertama mencari dana, kemudian yang kedua menggunakan dana, yang ketiga mengelola aset. Apa yang dimaksud dengan mencari dana? Di sini mencari dana adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana ini bisa berasal, bisa dari internal, yaitu dari dalam, dan juga eksternal, bisa juga dari luar, ya. Jadi perlu adanya kebijakan untuk memaksimalkan modal sendiri atau melakukan pinjaman dengan berbagai resikonya. Yang kedua ini menggunakan dana, artinya kegiatan dalam menggunakan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Yang ketiga ini adalah mengelola aset, yaitu aktivitas yang dilakukan setelah dana diperoleh dan diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam bentuk aset, ya. Jadi untuk kegiatan pengelolaan keuangan itu sendiri ada 3, mencari dana, kemudian saat dana itu ada digunakan, kemudian setelah digunakan dibelanjakan ke dalam bentuk aset, dan terakhir itu mengelola aset.